anybody home. Semua kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Aduh. Hari ini tanggal berapa ini? 27 ya. 27 lah ya, Oktober. Ada ribut-ribut lagi. Aduh, ribut-ribut apa ya? Coba kita lihatlah. Ternyata kalian masih dengar sendiri aja deh ya. Kalian dengar sendiri ya sebentar ya, supaya kalian bisa lebih ngerti gitu loh masalahnya. Nanti saya suruh kalian fuck semua deh dia. Kalau saya ada baik-baik, saya ada diam, jangan bicara sekata di dalam seperti tadi. Oke? Jadi kalau kalian dia mau tuntut dia punya anak, punya perawan, fuck you. Dia sudah fuck dengan Alex, dengan Antonio. Kamu tahu? Jadi itu perkara semua. Jadi bagaimana ini pemirsa? Aduh, jadi pasti kita tahu ya kalau si Fadel ini sedang kayaknya dia mau cuci tangan begitu. Yang mana dia ini membawa orang dari luar negeri, yang mana kita tahu namanya Eda ya. Eda ini masuk dalam pusara konflik Fadel dan Laura. Tadi kalian sudah mendengarkan sendiri ya, siapa yang dimaksud dengan Anthony ini sebenarnya. Terus sebenarnya gimana sih hubungannya Anthony sama si Laura ini. Dan kalau kita ada orang yang namanya Eda ini sampai men-spill namanya si Anthony ini, jangan-jangan apa yang dikatakan oleh asistennya NM itu benar. Oh my god, apa kabar dunia ini. Oke, yuk kita lihat aja di kartu tarot ini, siapakah yang dimaksud dengan Anthony. Apakah Anthony itu adalah bapak sambungnya itu yang dimaksud, atau I don't know. Oke, without any further ado, kita akan lihat dari kartu tarot. Dan tapi Madam Suki akan minta izin dulu ya. Mudah-mudahan diberikan mengintip dari universe begitu ya. Nyaring sekali ya. Oke, jadi apakah yang dimaksud Eda itu adalah Anthony yang pernah punya hubungan dengan NM? Oke, kita lihat. Mudah-mudahan sih enggak ya. Oke, di sini ada Page of Pentacles. Di sini ada Ace of Pentacles. Di sini ada The Chariot. Jadi gini ya, mudah-mudahan kalau yang dimaksud Anthony itu adalah bapak sambungnya ya, mudah-mudahan si Anthony ini bisa memberikan sebuah klarifikasi, ya dong. Karena sepertinya di sini memang ada sebuah upaya supaya si Fadel ini tidak terjerat begitu ya, tidak terjerat hukum begitu. Nah, karena di sini sepertinya ada sebuah kayak, ya udahlah, namanya juga kita mendengarkan sebuah kisruh ya, kisruh atau konflik antara ibu dan anak, yang mana sebenarnya ini kan bukan masalah dia ini di bagaimana atau ngapain si LM ini sebelum ketemu sama Fadel, bukan sebenarnya ya. Tetapi yang dipermasalahkan di sini adalah masalah kasus abortion yang sampai susah ngomongnya ya, yang diduga itu sampai 2 kali dilakukan. Nah, kalau sampai ini Anthony ke bawah-bawah ya kan, yang mana Anthony ini adalah bapak sambungnya ya kan, dan ini kita juga miris ya. Tetapi wahai wahai netizen 62 ya, kita ini fokusnya kemana, jangan kemana-mana deh. Madam Suki ini jadi kasihan banget loh sama si LM ini ya, ya dong. Jadi dia ini, LM ini udah jatuh ketimpa tangga. Oke lah, dia ini bersalah ya, dalam arti dia sudah melakukan dugaan abortion ini.
Tetapi ini kok sampai dia dikait-kaitkan dengan bapaknya, bapak ininya. Ini bukan masalah ngapain dia ini gitu loh. Sewaktu belum ketemu Fadel, jangan diinikan dulu. Tapi yang dimasalahkan di sini yang kita fokus adalah kasus aborsinya ini. Kalau ini terjadi sama anak kita gimana? Ya kan, anak kita udah dirusak sama orang istilahnya ya, sampai 2 kali aborsi. Jadi mudah-mudahan ya si Anthony ini, karena namanya sudah di-spill, harus memberikan sebuah klarifikasi. Apalagi ketika pada saat si LM ini mendapatkan sebuah masalah ya, dan si LM ini dia ada di sebuah tempat aman. Kayaknya si siapa ini, si Anthony ini kayak memberikan sebuah sinyal atau aba-aba dia ini masuk nggak ke pusara itu, ya kan? Nah, oke. Apakah Anthony ini namanya sudah di-spill, dia akan memberikan sebuah klarifikasi mengenai hubungan dia dengan si siapa namanya, si LM atau si Laura ini ya. Mudah-mudahan ya. Oke. Jadi gini, sepertinya kalau si LM ini pada saat itu mendapatkan sebuah masalah ya, dimana dia ini akhirnya diambil dengan paksa sih ya. Tapi kan itu haknya ibunya, iya kan? Sekali lagi ini adalah hak ibunya ya. Terus dia ditaruh di sebuah rumah aman. Itu memang sepertinya kayak Anthony ini pengen ngebelain si LM gitu. Tapi mungkin dia mendapatkan banyak nasihat di luar sana yang mana Anthony ini jangan cawe-cawe. Tetapi untuk urusan yang ini, kalau dia ini dikait-kaitkan namanya, ya sepertinya dia akan memberikan klarifikasi. Sebenarnya hubungannya si Anthony sama si LM ini bagaimana sih? Coba kita lihat ya. Siapa ini? Ada Bright Blue. Yuhu. Halo sayang, kangen banget katanya. Iya, kangen juga. By the way, kita pernah ketemu ya. Oke, selamat beraktivitas ya buat kalian semuanya ya. Terima kasih sudah disapa. Nah, sebenarnya Anthony, kamu ini pernah ada hubungan lebih gak sih sama si anak kamu ini? Hubungan lebih. Di sini ada page of sword. Oh my god. Aduh, ini. Oke, terbalik. Aduh my god. Jadi gimana ya? Gini ya. Madam Suki ini juga nggak ngerti ya hubungan. Karena gini, kalaupun Madam Suki bisa mengintip di kartu tarot ini, jadi kalian tahu lah ya, kalau Madam Suki itu modelnya nggak mau kayak tambah memperkeruh gitu, nggak mau. Waktu pernah nggak kalian aku prediksikan tentang si LM ini, apakah dia pernah hamidun? Di kartu itu sebenarnya aku bisa mengatakan yang sebenarnya. Tapi Madam Suki cuma mengatakan kartu itu positif ya. Tapi aku tidak menjelaskan secara rinci bagaimanakah dia, apakah dia pernah hamidun atau tidak. Ya, aku hanya mengatakan dari kartu itu positif, tapi aku tidak menjelaskan kan. Nah, jadi kalau hubungan dilihat dari hubungannya si LM sama bapak sambungnya ini, kok ada kartu possibility sih, kartu yang positif banget gitu. Apakah kemarahan LM ini sama si LM ini, dia sampai marahnya banget, kebangetan. Apalagi si bapak sambung ini sama si LM ini pernah membuat sebuah klarifikasi bersama, di mana terang-terangan si LM ini membantu atau membela papanya. Apakah sebenarnya, ini Madam Suki bertanya loh sama kalian ya, apakah si LM ini mempunyai sebuah kecurigaan mengenai hubungan mereka ini yang menurut kartu ini sepertinya positif gitu ya. Oke, sekali lagi gini ya, sekali lagi netizen, tolong kita ini jangan terlalu membuli si LM.
oke lah ya, sekarang sudah ada visumnya. Kalau si LM ini ada sebuah dugaan dari Pak Polisi mengatakan ada sebuah dugaan dari hasil visum itu yang memang dugaannya itu benar tentang kekhawatiran ibunya. Dan kita di sini tidak mau menjudge si LM, kasihan anak ini. Jadi seperti kalian lihat lah ya, dia ini sepertinya pacarnya kayak cuci tangan. Ibunya sepertinya juga pada saat itu dimana si LM datang tidak diterima. Sekarang ada si Eda lagi masuk ke konflik si Fadil dan si L ini ya, atau si LM ini. Sepertinya kayak, oh iya, LM itu emang kayak gitu, sebelum ketemu Fadil pun begini begitu. Bukan masalah dia ngapain dulunya, sekali lagi bukan, tapi apa yang terjadi pada saat dia itu ada dugaan sampai melakukan abortion. Aduh, sampai ribet ya kita ini ngomongnya. Ada sebuah tindakan abortion sampai 2 kali. Itu loh yang penting ya. Nah, jadi buat NM juga pada saat ini, tolonglah kalau misalkan ya sakit hati sih kamu pastinya ya, jangan sampai menyerang fisik seseorang. Madam Su ini tinggal di Belanda ya. Kalian boleh tanya deh, kalau kalian tinggal di luar negeri sana, kalau kita mau rasis sama orang atau ngomongin tentang physically orang, itu memang akan dipenjerong sih, karena itu nggak main-main ya, karena itu kan seperti kayak ya nggak boleh lah rasis itu. Madam Suki ini punya temen ya, waktu itu ngasih tahu sama Madam Suki, kalian tahu kan di Belanda ini, kita cerita sedikit ya mengenai luar negeri ya. Kalau di Indonesia kenapa gampang sekali ya orang itu kayak menjudge orang, kayak ngebully tentang fisik. Kalau di luar negeri nggak boleh ya. Nah, jadi Madam Suki itu punya teman. Kalau kita tahu ya, di luar negeri atau di Belanda itu kan banyak sekali negara-negara atau orang dari luar yang masuk ke negara Belanda ini. Nah, di sana itu banyak orang Turki, banyak orang Poland, banyak orang apa tuh namanya, Maroko ya. Orang Maroko di sana itu kan pada awalnya memang bekerja ya di sana ya. Dan entahlah sekarang ini orang Maroko itu kayaknya memang kayak jadi anak emasnya orang Belanda begitu loh. Kalau kita ngomongin dia tuh dari Maroko gitu ya, kita ngomong sinis itu langsung, kalau orang Marokonya itu misalkan marah, padahal kan memang benar ya dia dari Maroko ya, tapi kita nggak boleh loh nyebut dia tuh orang Maroko, maklum aja begini-gini, kita nggak boleh loh. Kalau sampai orang Maroko itu telepon polisi, kitanya itu bakalan dipenjerong ya. Jadi buat NM, memang kamu pada saat ini sakit ya mendengarkan anak kamu itu memang ada sebuah visum yang sudah tidak terbantahkan lah ya. Tetapi kalau menurut Madam Suki, tolong kamu tuh jangan menyerang fisik gitu, karena semarah apapun, inilah yang dimaksud dengan kita itu mempunyai manajemen emosional itu memang harus stabil sih ya. Karena kalau kita menyerang fisik itu akan menjadi bumerang buat NM sendiri. Apalagi NM ini kan baru pulang dari dari Mekah, begitu, dari rumah Allah atau rumah Tuhan. Jadi dengan adanya kamu pergi ke sana, mudah-mudahan itu membuat NM secara mature ya, secara emosional itu terkendali sih ya. Itu aja sih. Jadi bagaimana ini, apakah drama dari ibu dan anak ini semakin panjang dengan hadirnya si Eda? Kita lihat ya. Oke, semakin membingungkan kasus ini ya, atau konflik ini ya. Oke, jadi memang akan kemana-mana sih. Makanya kita fokus aja ke abortion itu ya, netizen. Karena netizen Indonesia ini kan adalah kaum atau penduduk terkuat di muka bumi ini sekarang. Kalian masih pinter ya. Kalau misalkan amit-amit ya, kalau misalkan kita mempunyai anak yang posisinya seperti LM, ayolah bantu supaya anak ini jangan sampai terlalu kena bullying. Kasihan loh ya. Oke, kita fokus ke siapa ini, ke kasus atau ya kasus abortionnya aja begitu. Karena pengacaranya NM ini pasti tahu ya sebenarnya kasus ini
celahnya ada di mana begitu. Nah, terus Madam Suki ini mempunyai sebuah pengertian bahwa hidup ini adalah sebuah seni menggambar tanpa penghapus. Jadi apa yang kita sudah gambar itu memang tidak mudah untuk dihapus ya. Terus apakah si Eda ini bakalan datang ke Indonesia untuk menghadiri pengadilannya Fadel? Tapi kalau iya, siapa yang membayar gitu ya? Coba kita lihat dulu ya. Oke, oh jadi ini memang terbalik ya. Oke, kita lihat aja. Aduh, ada kartu yang jatuh. Oke, kita buatkan tanda aja lah sebagai kisi-kisi. Ya, jadi gini ya, bisa jadi ya, bisa jadi si siapa Eda ini akan datang sih untuk memberikan sebuah saksi-saksi gitu. Tapi buat apa ya? Karena ini kan kasusnya adalah aborsong gitu. Jadi apa yang terjadi dengan si LM, terjadi dia itu misalkan tidak perawan lah, misalkan tidak virgin, bukan dari si Fadel misalkan. Itu kan ya udah sih. Yang dimasalahin di sini adalah kasus aborsongnya. Jadi kayaknya kalau si Edanya ini datang juga kayaknya percuma, buat apa? Dan kalau dia datang pun siapa yang membiayai? Apakah itu biaya dia sendiri atau dari pengacaranya si Fadel, ya kan? Oke lah, jadi mungkin kasus ini masih perlu waktu lagi. Tetapi kalau minggu ini Fadel itu sudah masuk apa ya namanya, perkara ya. Apakah si Fadel ini bakalan ditahan dalam minggu ini? Jawabannya apa? Oke, kok ini lagi ya? Kok apa? Terbalik lagi gitu loh. Oke. Sepertinya minggu ini belum sih ya. Ya, minggu ini sepertinya belum, atau mungkin masih dalam pemeriksaan ya. Minggu ini dalam pemeriksaan. Tapi kalau Madam Suki udah membuat prediksinya udah beberapa kali, kalau dia masuk penjara masuk. Tapi sepertinya masih mengumpulkan bukti-bukti lain. Ya. Oke, buat kalian yang mau reading tarot sama Madam Suki, silakan DM di Instagram Madam Suki atau di nomor 08 222 902 3699. Oke, diulang ya. 08 222 902 3699. Buat kalian yang mempunyai masalah, misalkan kalian ini mempunyai masalah dengan keluarga atau anak atau apalah ya, mudah-mudahan nanti Madam Suki bisa memberikan solusinya di program Paket Cahaya. Karena program Paket Cahaya ini banyak sekali membantu orang-orang yang mempunyai masalah-masalah yang rumit. Tapi sebelum kalian masuk ke solusi, hendaknya kalian reading tarot dulu atau konsultasi secara berbayar. Jadi kalau kalian tanyanya di DM IG Madam Suki dan nomor yang Madam Suki sebutkan tadi, memang tidak gratis dan berbayar. Finally, begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam cahaya. I love you all. Bye bye.